Cukup menarik sebenarnya kalau kita harus memperhatikan apa yang menjadi keputusan para investor nih Sa. Di posisi awal-awal bulan Juni yang masih belum begitu baik karena 2 hari libur. Kemarin 1 hari menguat di tanggal 5, kemudian hari Selasa dan Rabu ini kayaknya lebih banyak tekanan yang terjadi. Iya, karena kalau kita lihat memang tampaknya sebulan terakhir ini sudah menandakan bahwa downtrend ya sejak 28 April juga. Apalagi dengan melihat pergerakan IHSG yang tampaknya terus merosot. Bahkan sekarang sudah mencicipi zona 6.500. Ya. Kalau kita lihat juga dari segi nilai turnover, Maria ini sangat sepi ya bisa dikatakan 7 triliun menjelang 1 jam penutupan perdagangan. Padahal di awal perdagangan pekan ini di hari pertama diberlakukannya ARB sudah mulai ada asa nih bahwa kayaknya nilai transaksi sudah mulai cukup ramai nih karena sudah mencapai 15 triliun. Tapi nyatanya kayaknya memang gara-gara sentimen yang mewarnai utamanya dari global ini membuat pelaku pasar masih terus memasang mode wait and see sehingga nilai turnover ini tampaknya susah untuk terdongkrak, Maria. Tampaknya kemarin berarti hanya kekhawatiran teknikal begitu ya, apa yang akan terjadi dengan saham dengan pemberlakuan ARB 15% dan menuju ke ARB simetris 35% gitu ya. Kayaknya banyak yang atur strategi baru nih. Nah kalau kita lihat kan secara pergerakan IHSG overall, kita lihat sentimennya masih cukup positif nggak? Masih cukup ada dorongan nggak kira-kira kalau hari ini akan ke 6.500 mungkin ditutup gitu ya di level-level 6566 juga tipis menuju ke arah sana nih seperti apa nih Sa? Iya tampaknya sepertinya muram ya karena kalau kita lihat dari The Fed dulu nih kita ingat bahwa perang Amerika Serikat melawan inflasi belum juga usai. Bahkan data terakhir kalau kita lihat pasar tenaga kerja masih cukup kuat. IMF sendiri menyoroti kalau penyaluran kredit yang masih besar saat suku bunga sudah tinggi dan investor saat ini sehingga cenderung wait and see terkait kebijakan The Fed yang akan diumumkan pekan depan 13 sampai 14 Juni mendatang. Apalagi di tengah sinyal kenaikan suku bunga yang terlihat jelas ya pasca rilis data tenaga kerja yang masih kuat pada pekan lalu. Nah, berdasarkan perangkat Fed Watch milik CME Group, pasar melihat probabilitas suku bunga acuan dinaikkan hanya 20%. Sementara sisanya yakin kalau suku bunga acuan tetap dipertahankan di rentang 5% sampai 5,25%. Sehingga kalau The Fed kembali menaikkan suku bunga acuan, nah pasar finansial terutama bursa Amerika Serikat tentunya bisa tertekan lagi, sama juga pasar finansial dalam negeri. Berarti kalau di sana posisinya hanyalah mencoba untuk menstabilkan kondisi ekonomi secara keseluruhan ya. Bukan lagi pro kepada inflasi yang menuju 2%. Meskipun pahitnya memang perekonomian mereka tersandung begitu Maria ya. Tapi kita berharap semoga apa yang menjadi keputusan 13-14 nanti bisa menjadi kabar positif juga untuk bursa kita yang butuh energi nih ya. Belum lagi ada sentimen dari China nih tampaknya yang juga harus jadi perhatian khusus nih seperti apa Sa? Iya bukannya energi yang booster malah justru tampaknya data dari China yang justru bikin drain psikologis pelaku pasar karena melemahnya ekonomi China sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia tentu membuat pelaku pasar juga was-was Maria. Hari ini pasar akan fokus menanti data neraca perdagangan China setelah PMI pada bulan Mei lalu yang terpantau anjlok atau masih terkontraksi dan bahkan turun ke level terendah dalam 5 bulan terakhir di level 48,8. Neraca perdagangan juga diproyeksikan bakal lesu. Sebelumnya impor China mengalami kontraksi tajam pada bulan April, sementara meskipun ekspor diperkirakan akan naik, namun laju kenaikannya masih akan lambat. Artinya apa? Kalau aktivitas perdagangan di China tetap memburuk, meskipun pembatasan COVID-19 telah dicabut. Nah ini bertanda bahwa permintaan impor dari Indonesia berisiko menurun. Nah ekonom dalam jejak pendapat Reuters memperkirakan kalau kayaknya tidak ada lagi nih pertumbuhan impor, sementara ekspor hanya akan meningkat sekitar 8%. Artinya aktivitas perdagangan China kemungkinan lebih buruk dibandingkan ekspektasi. Jika data neraca perdagangan yang dirilis ini lagi-lagi mengecewakan, maka Indonesia harus bersiaga satu nih bahkan. Pasalnya China kita tahu merupakan salah satu mitra dagang utama kita. Iya, dan apapun yang terjadi sebenarnya ya best case skenario atau good case skenario sih dua-duanya akan cukup mempengaruhi pasar kita. Mitra dagang terbesar gitu ya, kontribusi perdagangan kita juga cukup besar, China juga kita cukup besar. Jadi ini mulai tampaknya dilihat oleh para pelaku pasar apa yang harus mereka lakukan ya. Nah sekarang untuk membawa Anda mendiversifikasi mungkin kita bisa lihat sektor-sektor yang cukup tidak ada nafasnya hari ini nih Sasa. Seperti apa nih yang terlihat? Kayaknya energi juga lumayan begitu ya, ini karena memang batu bara balik lagi gitu hari ini jadi bintang utama yang diperbincangkan nih seperti apa?
Ya tampaknya memang ada rotasi sektor begitu ya, dan tampaknya sektor energi dan teknologi tahun ini sepertinya menjadi dua sektor begitu yang menjadi laggard pergerakan IHSG. Kalau sektor energi pada hari ini juga tertekan lebih dari 1% gitu ya, 1,18% hingga saat ini. Ini tampaknya dipicu oleh terus merosotnya harga batu bara yang bahkan sudah di bawah $140 per ton. Bisa dibayangkan ini amblesnya berapa banyak karena sempat menyentuh level tertingginya di pertengahan tahun 2020 lalu. 2022 lalu bahkan sudah $400 per ton ya. Sekarang bahkan sudah di bawah setengahnya gitu. Nah, harga batu bara terus anjlok, tampaknya memang ini karena ada aksi profit taking ya. Setelah kalau kita lihat kemarin memang harga batu bara menguat 7%. Nah, ini memang lumayan juga peningkatannya. Nah, kalau kita lihat juga pada perdagangan hari ini, pelemahan itu imbas diobrolannya juga batu bara di Eropa karena menumpuknya pasokan serta adanya kekhawatiran akan menurunnya kualitas. Melemahnya harga gas juga membuat Eropa kembali beralih ke gas. Dan demi menghabiskan pasokan, Eropa jadinya kini merugi karena menjual harga batu bara pada saat harga yang sangat rendah. Proyeksi membaiknya perekonomian global nyatanya juga tidak mampu nih untuk membuat harga batu bara kembali menguat. Namun, tampaknya krisis energi yang terjadi di Bangladesh saat ini setidaknya mampu menahan pelemahan lebih dalam dari pelemahan harga batu bara ini. Ada situasi yang menopang setidaknya tidak terlalu merosot begitu ya, karena kebutuhan yang masih tersebar khususnya di batu bara. Ya, batu bara saat ini masih ada di $140 per ton ya. Sementara kan kita tahu bahwa kemarin sempat mungkin Fitch Ratings di awal-awal ada di nilai equilibrium lah 200 sampai dengan 225, tapi ternyata di bawah itu. Dan kita harus ingat ya bahwa memang sebelum pandemi dan sebelum masa durian yang runtuh itu ada di 80, 70, $80 Pesta tampaknya betul-betul sudah usai nih Maria. Kayaknya sih seperti itu ya. Nah, selain energi tadi juga sudah di-mention ya sama-sama teknologi. Ini masih panjang juga nih ya, apalagi di saham yang sama nih seperti apa Nisa? Kalau teknologi tuh kayaknya memang bintangnya masih goto gitu ya. Dan lagi-lagi tapi bintang, tapi kalau kita lihat sahamnya ini masih dilepas oleh investor karena hingga saat ini saja bahkan tertekan hampir 3%. Dan secara historis dalam sepekan terakhir 3 hari perdagangan berturut-turut goto selalu berakhir di zona merah. Padahal sebelumnya, sebelum hari pertama diberlakukan ARB gitu ya, saham goto ini menjadi saham yang paling banyak diburu oleh asing pada pekan lalu gitu ya, di antara saham-saham big caps lainnya seiring dengan saham goto yang masuk ke indeks MSCI. Jadi mungkin pelaku pasar melihat ada potensi dan prospek yang cerah untuk goto ke depannya. Tapi entah kenapa karena mungkin dimanfaatkan juga oleh aksi profit taking hingga bahkan hampir 15% di hari pertama perdagangan 5 Juni lalu, dan saat ini bahkan harga saham goto sudah kembali di level 115. Secara year to date sebetulnya masih cuan sih 27,47%, tapi dalam 3 bulan terakhir sudah terkoreksi hampir 5% Maria. Kita nantikan saja apakah memang saham goto nih kira-kira dengan masuk indeks MSCI, kemudian juga banyak mungkin pelaku pasar juga melihat bahwa semakin banyak orang yang menggunakan aplikasi digital ini sehingga bisa mendorong kinerja keuangan ataupun membalikan setidaknya menekanlah kerugian yang dialami oleh goto. Ya, kita akan tunggu seperti apa ya. Kalau dilihat dari sisi core bisnisnya, kemudian juga yang masih terus harus struggle, dan sebenarnya plan bisnisnya untuk masa depan yang kita tinggal lihat nanti akan seperti apa ya respon secara keseluruhan, secara real maupun juga di pasar modal.